Posisi utang Indonesia per 30 Desember 2022 telah mencapai 7.733 triliun rupiah. Komponen utang pemerintah yang pertama adalah surat berharga negara atau SBN. Lebih dari 88% utang pemerintah Indonesia didominasi oleh SBN atau setara dengan 6.846,89 triliun rupiah. Singkatnya, SBN itu berarti orang atau suatu instansi meminjamkan uang mereka ke pemerintah yang nantinya uang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan pembangunan negara. SBN termasuk ke dalam salah satu instrumen investasi. Sama seperti saham, bedanya selain memperoleh bunga, dalam SBN kamu akan mendapatkan kembali modal pokok yang kamu punya. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, sehingga SBN bisa dikatakan adalah investasi yang paling aman dari resiko kerugian. Kalaupun ada, kemungkinannya sangat kecil. Selain SBN, komponen utang Indonesia adalah pinjaman, yang tercatat 11,47% atau setara dengan 887,10 triliun rupiah. Pinjaman pemerintah bisa diperoleh dari dalam negeri maupun luar negeri. Jika dilihat dari nominalnya, apakah Indonesia mampu membayar utang? Apakah posisi utang tersebut masih dikategorikan aman? Kemampuan seseorang membayar utang dapat dilihat dari rasio utang. Contoh sederhananya, si A memiliki gaji 2 juta per bulan dan cicilan 1,5 juta per bulan. Jadi rasio utang si A mencapai 75%. Sedangkan si Z memiliki gaji 30 juta per bulan dan cicilan sebanyak 8 juta per bulan. Jadi rasio utang si Z mencapai 26%. Dari ilustrasi tersebut, diketahui bahwa si Z lebih mudah untuk membayar utang daripada si A. Sama seperti perorangan, kemampuan negara membayar utang juga dilihat dari rasio utangnya. Semakin tinggi pendapatan negara, maka semakin tinggi pula PDB negara tersebut, yang berarti potensi negara untuk membayar utang semakin tinggi. Faktanya, memang dari tahun ke tahun, nominal utang Indonesia terus bertambah. Tapi perlu diketahui bahwa pendapatan atau PDB negara juga mengalami kenaikan. Dilansir dari buku APBN kita, sampai akhir Desember 2022, rasio utang terhadap PDB sebesar 39,57%. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ditetapkan batas rasio utang pemerintah yakni 60% dari PDB. Hal ini menyebabkan posisi utang Indonesia masih di kategori aman. Coba kita lihat rasio utang di negara lain. Dikutip dari Liputan 6, rasio utang Malaysia ke GDP lebih tinggi, yakni kisaran 61,6% per September tahun 2022. Bahkan proyeksi utang terhadap PDB pada tahun 2022 di negara maju jauh lebih tinggi, seperti Jepang mencapai 262%. Amerika Serikat mencapai 125%. Ada Prancis, Inggris, Jerman, Korea Selatan yang juga memiliki rasio utang yang terbilang cukup tinggi. Tapi, walaupun rasio utang tinggi, negara-negara maju tersebut masih mampu membayar dikarenakan pertumbuhan ekonomi yang naik berkali-kali lipat. Lalu, kenapa negara berutang? Utang pemerintah digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur seperti jalan, sekolah, jembatan, waduk, jaringan listrik, dan lain sebagainya, dengan tujuan agar perekonomian ke depannya meningkat lebih cepat.